Menyerap. Pada saat ini, Molly tidak perlu mendesaknya sama sekali, kekuatan jurang maut, yang terintegrasi dengan aturan dunia bawah, secara aktif mengalir ke tubuhnya. Ledakan. Seperti berudu kecil, kekuatan jurang ini segera berkerumun setelah mendekati Molly, seolah-olah mereka telah menemukan pelabuhan, meresap ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya, tidak mampu menahan diri dan tidak sabar. Qin Chen, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Molly memandang Qin Chen dengan wajah sedih, ingin menangis tetapi tanpa air mata. Ekspresinya sangat menyedihkan. Dia sebenarnya tidak berniat menyerap kekuatan jurang tersebut, namun kekuatan jurang tersebut harus masuk ke dalam tubuhnya secara aktif, dan dia tidak dapat menghentikannya. Apa yang harus dia lakukan? Dan setelah kekuatan jurang seperti kecebong ini meresap ke dalam tubuhnya. Oh, rasanya enak sekali. Tubuh Molly bergetar seperti sekam, merinding muncul di sekujur tubuhnya, dan perasaan mati rasa langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa seperti dia akan naik ke surga saat ini. Selain itu, aturan-aturan di tubuhnya perlahan-lahan mengeras di bawah kekuatan jurang ini. Saya tidak tahu berapa banyak aturan dan jalan yang diintegrasikan ke dalam kekuatan jurang ini. Banyak dari mereka yang belum pernah dipahami oleh Molly sebelumnya. Pada saat ini, mereka memasuki tubuhnya. Setelah memasuki tubuh, dia dapat dengan mudah menyerapnya tanpa hambatan apapun. Benang sutra Dao mengembun di tubuhnya. Perasaan ini lebih menyenangkan daripada menyempurnakan apapun, seolah itu dibuat khusus untuknya. Aku. Molly mengulurkan tangannya, dan di telapak tangannya, jejak kekuatan jurang mengalir. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerapnya, tapi entah kenapa dia menarik banyak energi jurang di sekujur tubuhnya, menarik perhatian lebah dan kupu-kupu. Ke samping, wajah Qin Chen pucat, dan dia secara alami dapat melihat bahwa Molly tidak mencoba menyerap kekuatan jurang itu sendiri, tetapi kekuatan jurang itu mengambil inisiatif untuk memeluknya. Tapi penyerapan tetaplah penyerapan, tidak bisakah Molly berhenti menunjukkan ekspresi ekstasi seperti itu? Semuanya sudah siap. Qin Chen segera menuangkan kesadarannya ke dunia yang kacau, karena dia tahu bahwa jika sesuatu yang aneh terjadi pada Molly, dia pasti tidak akan bisa tinggal diam seperti sebelumnya. Benar saja, ketika kekuatan jurang yang tak terhitung jumlahnya secara aktif memasuki tubuh Molly, Taiyin Mingnu langsung terpana di platform tinggi di atas. Utusan suci teratai hitam, apa yang terjadi? Melihat kekuatan jurang yang memasuki tubuh Molly seperti kecebong mencari induknya, Taiyin Mingnu hampir bingung. Selama bertahun-tahun, dia mungkin telah memurnikan lebih dari puluhan ribu pembudidaya hantu yang berdedikasi, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Molly dalam kondisi seperti sekarang. Utusan suci teratai hitam juga terkejut, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini pertama kalinya saya melihat parasit legendaris. Kekuatan jurang maut ini secara aktif memasuki tubuh orang ini, dan sepertinya tidak ada efek samping. Apakah ini keajaiban parasit? Utusan suci teratai hitam hanya mendengar tentang parasit dalam rumor, dan ini jelas pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Aku tidak terlalu peduli lagi. Mari kita tangkap kedua orang ini dulu. Mata Taiyin Mingnu menjadi dingin, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah Qin Chen dan Molly. Ledakan. Dalam sekejap, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya di atas gua dengan cepat mendatangi keduanya untuk menahan mereka. Awalnya, Taiyin Mingnu memiliki kesabaran untuk menunggu penyempurnaan terakhir dari mereka berdua, tetapi setelah melihat gerakan aneh di tubuh Molly, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Siapa tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan apa yang terjadi. Qin Chen, seru Molly dan menatap Qin Chen. Wajah Qin Chen penuh dengan garis hitam, menurutmu apa yang aku lakukan? Cepat bersembunyi. Petik 2. Bukankah Molly ini sangat cerdik sebelumnya?
Mengapa dia menjadi begitu bodoh setelah bergabung dengannya? Tanpa berpikir terlalu banyak, sosok Qin Chen dengan cepat menyapu ke satu sisi, dan dengan keras, dia langsung lolos dari cengkeraman beberapa tentakel jurang hitam. Ketika Molly mendengar ini, dia juga buru-buru menghindar. Tentakel jurang hampir menyapu tubuhnya, langsung mengejutkan Molly hingga berkeringat dingin. Dia menatap Qin Chen dan mengutuk dalam hatinya, "Sialan, aku tidak bersembunyi sebelumnya hanya untuk bekerja sama. Kamu, siapa yang tahu apa yang kamu, Yinbi tua, rencanakan?" Petik 2. Hah. Melihat Qin Chen dan Molly telah lolos dari belenggu tentakel jurang, Tai Mingnu tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Kedua orang ini memiliki naluri bertarung yang tajam. Perlu dicatat bahwa tentakel jurang ini dibentuk oleh formasi larangan, dan bahkan beberapa ahli puncak 3 transendental dapat dengan mudah menahannya. Kedua orang di depan mereka, tepat ketika Tai Mingnu terkejut dan ragu. "Ayo pergi," teriak Qin Chen, dan seluruh tubuhnya langsung naik ke langit. Molly tidak peduli untuk mengutuk lagi dan buru-buru mengikutinya. Keciut. Kedua aliran cahaya itu secepat kilat dan mengalir langsung ke langit di atas gua. "Kalian berdua, tolong selamatkan aku. Tolong, bawa aku bersamamu. Masih banyak pembudidaya hantu di kehampaan yang belum sepenuhnya dimurnikan." Ketika mereka melihat Qin Chen dan Molly mencoba melarikan diri dari tempat ini, mereka tiba-tiba meronta dengan keras. Bangun dan menangis. Tapi Qin Chen dan Molly menutup telinga dan bergegas menuju gua seperti orang gila. Haha, kedua orang ini sebenarnya ingin menerobos batasan ini. Kabur dari tempat ini. Melihat ulah kedua orang tersebut, keraguan di hati Tai Mingnu pun langsung sirna. Kupikir kedua orang ini menyembunyikan sesuatu sebelumnya, tapi sepertinya aku terlalu khawatir. Formasi penyegelan Tai Ming, bangkit. Tai Mingnu berteriak, dan dalam sekejap, aliran cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari langit di atas gua, berubah menjadi formasi besar, menghalangi Qin Chen dan Molly secara langsung. Dengan dua poni, Qin Chen dan Molly bertabrakan dengan formasi, dan segera terlempar ke belakang, energi dan darah mereka melonjak, dan wajah mereka menjadi pucat. Kedua anak kecil itu telah memberiku banyak kejutan. Kemarilah, sayang kecil. Tai Mingnu terkekeh dan segera mengulurkan tangan untuk menangkap Qin Chen dan Molly. Dengan keras, dua telapak tangan besar muncul di kehampaan, dan aura Kaisar Agung yang menakutkan langsung memenuhi udara, seperti lautan luas yang mengalir turun, langsung menutupi Qin Chen dan Molly, dan tubuh mereka bergetar hebat. Dia berdiri mengeluarkan suara merengek seperti kacang yang meledak. Kekuatan Kaisar. Setelah kekuasaan Kaisar Tai Mingnu ditekan, baik Qin Chen maupun Molly merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah kekuatan yang mengesampingkan mereka dalam esensi kehidupan. Tidak. Dengan raungan ngeri, Qin Chen dan Molly langsung ditangkap di kehampaan oleh Tai Mingnu, seperti dua ekor ayam, dan perlahan ditarik ke depannya. Yang mulia Permaisuri Tai, selamatkan hidup saya. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya akan bersedia melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan, kata Qin Chen dengan ekspresi takut. Melihat tindakan Qin Chen, Molly juga mengangguk dengan tergesa-gesa. Ya, Nyonya Permaisuri, selama Anda mengampuni hidup saya bersedia bekerja sebagai sapi, kuda, ayam, atau anjing untuk Anda. Saya akan melakukannya gigit siapapun yang kamu minta. Siapapun yang kamu gigit akan dipukuli sampai mati dan kamu tidak akan melepaskannya. Tai Mingnu mengerutkan kening, dia telah melihat orang yang begitu tidak bermoral, tetapi dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak bermoral, sebenarnya memperlakukan dirinya sendiri sebagai babi. Dia tidak bisa menahan tawa. Jangan khawatir, kalian berdua adalah Bai Yue Guang di hati Kaisar ini. Aku akan menyelamatkanmu sampai akhir untuk mencicipimu. Setelah suaranya jatuh,
Tai Yin Mingnu melambaikan tangannya dengan keras ke arah pembudidaya hantu di kejauhan, dan meledak dengan suara, tentakel jurang yang tak terhitung jumlahnya langsung bersinar terang. Ah! Di tengah jeritan yang melengking, banyak pembudidaya hantu yang terikat dalam kehampaan langsung meleleh dengan kecepatan yang dipercepat, dan aura biasa yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam genangan darah hitam, yang mendidih lebih keras lagi. Terkikik, geek, betapa kayanya aura jurang maut. Aku akan mencicipimu lagi setelah aku melahap asal-usulnya. Mata Tai Yin Mingnu jahat dan wajahnya ganas. Platform tinggi di bawah tubuhnya tiba-tiba menyala dengan warna hitam misterius rahasia pola, aura jurang di genangan darah di bawah langsung naik ke langit dan perlahan memasuki tubuh Tai Yin Mingnu. Dengan keras, pelindung bagian dalam berongga di tubuh Tai Yin Mingnu meledak seketika, memperlihatkan tubuh putih yang anggun dan sempurna, kulit seputih salju menusuk mata, dan putihnya menyilaukan, seperti hantu. Raungan rendah keluar dari mulut Tai Yin Mingnu. Wajahnya memerah dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Kekuatan jurang meresap ke dalam tubuhnya seperti jarum tebal yang membara. Rasanya seperti memutar dalam dirinya meridian, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar karena rasa sakit yang hebat. Qin Chen, kapan kamu akan melakukannya? Hari bunga lili akan menjadi dingin jika kamu menunggu lebih lama lagi. Di depan Tai Yin Mingnu, Mo Li ditahan dengan ketat. Dia buru-buru menatap Qin Chen dan mengirimkan pesan secara diam-diam. Dia terlalu cemas. Godaan yang diberikan kepadanya oleh nafas jurang ini terlalu kuat. Jika dia menunggu lebih lama lagi, dia akan tersedot oleh Tai Yin Mingnu. Dan gelombang transmisi suara yang tak terlihat ini langsung ditangkap oleh utusan suci teratai hitam di tubuh Tai Yin Mingnu. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Kedua orang ini masih mengirimkan suara saat ini. Pada saat kritis seperti itu, seorang pembudidaya hantu normal tidak akan bisa bergerak untuk waktu yang lama dan berteriak putus asa. Bagaimana dia masih bisa mengirimkan suara secara diam-diam? Bagaimana situasinya? Tepat ketika utusan suci teratai hitam terkejut. Sekarang, Qin Chen, yang terikat dalam kehampaan, tiba-tiba cahaya dingin berkedip di pupilnya. Dewa kecil, tolong aku. Boom! Saat Qin Chen berteriak di dalam hatinya, nafas niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen. Nafas niat membunuh ini begitu menakutkan hingga seperti langit dan langit, bumi runtuh, seperti gunung berapi yang meletus, meledak dalam sekejap. Mengejutkan dunia. Dengan keras, pedang kuno gelap muncul di tangan Qin Chen. Energi pedang melonjak ke langit, berubah menjadi lautan tak berujung dan menyapu. Itu menyerang dengan keras kekuatan Tai Yin Mingnu yang menahannya. Mendengar bunyi klik, kekuatan itu kekuatan langsung runtuh di bawah tebasan pedang ilahi pembunuh terbalik. Segera setelah itu, cahaya pedang tak terlihat meledak, dan tiba-tiba muncul di tengah alis Tai Yin Mingnu, menusuk dengan keras. Seluruh proses itu seperti kilat, momen kritis. Sebelum Tai Yin Mingnu menyadari apa yang terjadi, pedang dewa pembunuh terbalik telah mencapai alisnya, dan niat membunuh yang kuat membuat bulu-bulu di tubuhnya berdiri tegak.